Pada bagian kedua ini, saya ingin melanjutkan bahasan kita tentang kiat mengikuti suatu lomba karya tulis ilmiah. Aspek kedua yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengikuti suatu lomba karya tulis ilmiah adalah memahami tema yang disusun pada lomba tersebut. Ini penting karena apa? Jika kita menyusun suatu karya tulis yang tidak mengikuti tema yang ditetapkan oleh penyelenggara lomba, itu tentu nilai karya tulis kita akan rendah atau bisa jadi didiskualifikasi. Hal ini sangat berbeda dengan lomba-lomba temuan ilmiah misalnya atau lomba invensi yang kita bisa persiapkan jauh sebelumnya. Jadi kalau seandainya misalnya lomba temuan ilmiah, kita bisa melakukan penelitian dan menyusun karya tulis dulu sebelum ada lomba, kemudian setelah ada lomba bisa kita kirimkan karya tulis kita. Tetapi kalau lomba karya tulis ilmiah, itu kita harus tahu dahulu temanya, baru kita bisa menyusun karya tulis yang sesuai dengan tema. Untuk menjelaskan hal tersebut, saya dapat sampaikan melalui presentasi berikut ini. Nah, secara sederhana dapat saya jelaskan bahwa tema itulah yang nanti menjadi dasar kita atau acuan kita untuk merumuskan suatu masalah yang kita akan bahas di dalam tulisan kita. Nah, kemudian dari masalah tersebut lalu kita susun gagasan. Gagasan apa yang kita ajukan untuk memecahkan masalah itu. Lalu berikutnya mungkin kita susun rekomendasi atau apa saja. Nah, ini kira-kira bagaimana logika berpikir kaitan antara tema, masalah, dan isi gagasan karya tulis yang akan kita susun. Oleh karena itu, memahami tema lomba menjadi sangat penting di dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah. Bagaimana cara memahami tema? Yang pertama, kita harus paham betul kata demi kata yang ada di dalam tema itu. Kalau kita belum paham makna kata demi kata pada tema, tentu kita akan sulit sekali memahami tema secara keseluruhan. Ini saya buat satu contoh, misalnya ini tema, salah satu tema karya tulis, lomba karya tulis ilmiah, industri kreatif 4.0 dalam meningkatkan daya saing daerah. Paling tidak ada 3 terminologi yang harus kita pahami di sini. Pertama, industri kreatif. Kita harus paham betul apa itu industri kreatif. Kemudian 4.0, industri 4.0 itu apa? Yang ketiga adalah daya saing daerah. Nah, 3 kata kunci ini paling tidak kita pahami dulu. Baru kemudian kita bisa melanjutkan menyusun karya tulis yang sesuai dengan tema tersebut. Pahami betul kata demi kata apa yang tercantum di dalam tema yang disusun oleh penyelenggara. Kemudian baru kita susun rumusan masalah terkait dengan tema itu. Apakah itu kita ingin misalnya pada contoh tema ini misalnya kita rumuskan permasalahan terkait dengan industri kreatif, lalu yang berkaitan dengan 4.0. Nah, kita rumuskan masalah-masalah yang terkait dengan tema tersebut. Kemudian lalu kita cari alternatif pemecahan masalah dari rumusan masalah yang kita susun tadi. Baru kemudian kita susun gagasan pemecahan masalah. Nah, ini kita tentu kita harus menggunakan banyak literatur, banyak rujukan, sehingga gagasan-gagasan kita itu memang merupakan suatu gagasan baru.
Kalau kita kembali kepada contoh tema seperti yang saya buat tadi, misalnya kita sudah bisa merumuskan bagaimana industri kreatif berkaitan dengan era 4.0, kemudian kita coba buat gagasan kita untuk mengembangkan industri kreatif dengan memanfaatkan teknologi 4.0 yang kita harapkan bisa meningkatkan daya saing daerah, di mana kita fokus kita akan menyusun karya tulis itu, bisa daerah kita sendiri. Nah, ini kira-kira tahapan yang perlu kita perhatikan dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah. Tentu kita harus juga bisa memahami, bisa membuat karya tulis yang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Oleh karena itu nanti saya akan silakan disimak video saya, seri video saya yang berkaitan dengan tata cara penulisan karya tulis ilmiah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.